Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para peserta pelatihan tingkat dasar pengadaan barang jasa pemerintah yang saya banggakan. Alhamdulillah kita ketemu lagi di materi ketiga dalam pelatihan pengadaan barang jasa tingkat dasar. Materi ketiga ini tentang pelaku PBJ atau pelaku pengadaan barang jasa pemerintah. Tujuan dari materi 3 adalah bagaimana peserta mampu menjelaskan terkait tentang pelaku pengadaan barang jasa. Ada beberapa indikator dalam hasil pembelajaran di materi ketiga ini. Yang pertama adalah peserta mampu menjelaskan tugas dan kewenangan pengguna anggaran atau yang disebut PA, mampu menjelaskan tugas dan kewenangan kuasa pengguna anggaran, mampu menjelaskan tugas dan kewenangan pejabat pembuat komitmen, mampu menjelaskan tugas dan persyaratan pejabat pembuat komitmen, mampu juga menjelaskan tugas dan persyaratan pejabat pengadaan, termasuk juga mampu menjelaskan tugas dan persyaratan pokja pemilihan, serta mampu menjelaskan tugas dan kewenangan agen pengadaan, dan juga tugas penyelenggara swakelola, serta mampu menjelaskan persyaratan dan tanggung jawab penyedia. Baik, kita masuk ke submateri 1, yaitu tentang pengguna anggaran. Sesuai dengan pasal 1 angka 7, bahwa pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran, baik di tingkat kementerian, lembaga, ataupun di perangkat daerah, di provinsi maupun di kabupaten kota. Sobat Sisa Praja yang saya hormati, tugas dan kewenangan pengguna anggaran terdiri atas beberapa. Yang pertama adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan atau RUP. Yang kelima, melaksanakan konsolidasi PBJ. Yang keenam, menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal. Yang ketujuh adalah menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam. Yang kedelapan adalah menetapkan PPK. Yang kesembilan menetapkan pejabat pengadaan, dan yang kesepuluh adalah menetapkan penyelenggara swakelola. Selanjutnya, tugas dan kewenangan PA adalah menetapkan tim teknis yang dibentuk dari unsur kementerian, lembaga atau pemerintah daerah untuk membantu, memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan PBJ. Selanjutnya adalah menetapkan tim juri atau ahli untuk pelaksanaan yang dilakukan melalui sayembara atau kontes. Yang ke-13 adalah menyatakan tender atau seleksi gagal dalam hal terjadi korupsi, kolusi, dan atau nepotisme yang melibatkan pokja pemilihan atau pejabat pembuat komitmen. Yang ke-14 adalah menetapkan pemenang pemilihan atau calon penyedia untuk metode pemilihan. Yang pertama atau huruf A adalah tender atau penunjukan langsung atau e-purchasing untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas 100 miliar. Atau yang kedua atau B, seleksi penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultan dengan nilai pagu anggaran paling sedikit 10 miliar. Itu beberapa tugas dan kewenangan PA yang tentunya para peserta pelatihan dasar PBJ harus dapat memahaminya. Kemudian juga tugas dan kewenangan pengguna anggaran. Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat atau pengguna anggaran pada pengelolaan APBN atau kementerian lembaga dapat melimpahkan kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan untuk pengguna anggaran untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan sebahagian kewenangan mulai dari angka 1 sampai dengan angka 7 kepada kuasa pengguna anggaran. Silakan para peserta pelatihan dapat membuka kembali Perpres yang dimaksud. Masuk ke materi sub kedua adalah kuasa pengguna anggaran atau yang disebut dengan KPA. Sesuai dengan pasal 1 angka 8 dan 9 bahwa kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran pada kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Sementara KPA di APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Para peserta pelatihan yang saya hormati, kita masuk kepada tugas dan kewenangan KPA. Tugas dan kewenangan KPA antara lain yang pertama melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari pengguna anggaran. Yang kedua adalah menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi. Yang ketiga adalah dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan yang pertama adalah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Kemudian tugas yang keempat adalah dapat dibantu oleh pengelola barang atau jasa. Yang kelima, pada pengadaan barang jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD dapat merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen. Sobat Sista Praja yang saya hormati, kita masuk kepada sub materi ketiga, yaitu pejabat pembuat komitmen. Sesuai pasal 1 angka 10 bahwa pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Yang perlu Sobat Sista Praja pahami, bahkan tidak sedikit muncul nanti dalam ujian, adalah tentang persyaratan untuk menjadi pejabat pembuat komitmen. Persyaratan menjadi PPK antara lain yang pertama memiliki integritas dan disiplin, menandatangani fakta integritas, memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK, atau jika belum memiliki sertifikat kompetensi wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar atau standar kompetensi level 1 yang berlaku nanti sampai dengan 31 Desember 2023. Yang keempat adalah berpendidikan paling kurang S1 atau paling kurang golongan 3A atau yang disetarakan dengan golongan 3A. Yang kelima adalah memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan. Sesuai dengan pasal 11, tugas PPK antara lain yang pertama adalah menyusun perencanaan pengadaan, melaksanakan konsolidasi PBJ, menetapkan spesifikasi serta kerangka acuan kerja. Yang keempat, menetapkan rancangan kontrak. Yang kelima adalah menetapkan harga perkiraan sendiri. Kemudian yang keenam adalah menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia. Kemudian mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Kemudian yang kesembilan adalah mengendalikan kontrak, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA atau KPA. Yang ke-12, menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA KPA dengan berita acara penyerahan, menilai kinerja penyedia, menetapkan tim pendukung,
menetapkan tim ahli atau tenaga ahli, dan yang terakhir adalah menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa atau yang dikenal dengan SPPBJ. Itulah tugas-tugas PPK yang tentunya Sobat Sisa Praja harus dapat memahaminya. Kemudian adalah tentang tipologi pejabat pembuat komitmen. Ini termasuk hal yang baru yang diatur di dalam Peraturan LKPP nomor 7 tahun 2021. Ada 3 tipe untuk PPK. Yang pertama adalah tipe C, tipe B, dan tipe A. Gitu. Tentunya tipe ini disusun berdasarkan ruang lingkup tahapan pengelolaan kontrak yang dilihat dari tingkat kompleksitas. Tipe PPK ditetapkan mulai dari tingkat kompleksitas pengelolaan yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Kita lihat, untuk tipe C adalah persyaratan untuk PPK ya, yang mengelola kontrak sederhana, yang bersifat operasional, rutin, standar, dan bersifat berulang. Kemudian untuk tipe B, maka dia akan mengatur kontrak yang bersifat umum, namun tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana. Yang paling tinggi adalah tipe A, adalah PPK yang nanti mengelola untuk pekerjaan yang bersifat kompleks, memiliki risiko tinggi, teknologi tinggi, peralatan yang didesain khusus, serta untuk penyedia dengan jasa asing. Sobat Sisa Praja, para peserta pelatihan yang saya hormati, kita lihat ketentuan lain untuk PPK sesuai diatur di dalam pasal 1 angka 10 bahwa PPK bisa di luar UKPBJ, PPK juga dapat, atau mohon maaf, PA atau KPA juga dapat merangkap sebagai PPK, ya. Kemudian PPTK pada Pemda serta mendapat kewenangan tentunya PPK ini dari PA atau KPA yang nanti ditetapkan dalam surat keputusan. Tentunya dalam penetapan penugasan, pegawai atau PNS yang ditetapkan sebagai PPK tidak boleh merangkap satu sebagai pejabat penandatangan SPM atau bendahara. Yang kedua, tidak boleh juga menjabat sebagai pejabat pengadaan atau pokja pemilihan pada paket pekerjaan barang jasa yang sama. Kita masuk kepada submateri keempat tentang pejabat pengadaan. Peserta pelatihan PWJ tingkat dasar yang saya hormati, kita kenal yang disebut dengan pejabat pengadaan. Salah satu dari 8 pelaku pengadaan. Apa yang dimaksud dan siapa pejabat pengadaan? Pejabat pengadaan adalah pengelola PBJ yang ditetapkan oleh PA atau KPA untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-purchasing. Sobat harus ingat, tugas atau kewenangan pejabat pengadaan itu terbatas. Tadi sudah disampaikan, ya, hanya untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing. Pejabat pengadaan bisa dijabat pula oleh personil lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi pejabat pengadaan atau sertifikat pengadaan barang jasa dengan sertifikat tingkat dasar atau level 1. Ya. Kemudian juga persyaratan pejabat pengadaan, 1, memiliki integritas dan disiplin, menandatangani fakta integritas, pengelola pengadaan barang atau jasa, kemudian juga beliau atau PP adalah aparatur sipil negara atau TNI atau Polri, atau bahkan personil lainnya yang tentunya non-PNS, non-TNI yang memiliki sertifikat kompetensi okupasi pejabat pengadaan. Tugas pejabat pengadaan yang pertama adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung, barang atau konstruksi sampai dengan 200 juta, melaksanakan persiapan dan penunjukan langsung untuk jasa konsultan sampai dengan 100 juta, dan melaksanakan e-purchasing sampai dengan 200 juta. Sobat Sisa Praja yang saya hormati, di sini dikatakan bahwa pejabat pengadaan wajib dijabat oleh
pengelola PBJ apabila belum terdapat pengelola PBJ yang memenuhi persyaratan. Maka pejabat pengadaan dapat dijabat oleh personil lain yang memiliki sertifikat kompetensi sertifikat level 1. Kemudian pejabat pengadaan tadi disampaikan juga tidak boleh merangkap sebagai penanda tangan SPM atau bendahara. Baik, kita lanjut kepada submateri yang kelima, yaitu tentang pokja pemilihan. Apa yang dimaksud dengan pokja pemilihan? Pokja pemilihan adalah kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Nah, kelompok kerja pemilihan ini bisa dijabat oleh personil lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi pokja pemilihan atau sertifikat pengadaan barang jasa dengan level tingkat dasar atau level 1. Apa persyaratannya untuk menjadi pokja pemilihan? 1. Memiliki integritas dan disiplin, menandatangani fakta integritas, mengelola pengadaan barang jasa, aparatur sipil negara atau ASN atau TNI Polri atau personil lainnya yang memiliki sertifikat kompetensi dan tentunya dapat bekerja sama dalam tim. Apa tugas pokja? Tugasnya adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali e-purchasing dan pengadaan langsung. Yang kedua, menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan. Yang pertama adalah tender atau penunjukan langsung untuk paket barang pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit 100 miliar rupiah. Kemudian tugas yang kedua adalah untuk seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultan dengan nilai pagu paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian juga ada yang disebut dengan tipe pokja pemilihan. Ini juga termasuk hal yang baru di dalam Perpres. Yang pertama adalah pokja pemilihan umum, yaitu adalah pokja pemilihan yang melaksanakan tugas pengadaan barang jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak sederhana dan tidak kompleks. Kemudian ada pokja pemilihan khusus, adalah pokja yang melakukan atau melaksanakan tugas pengadaan barang jasa dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang memiliki persyaratan khusus atau spesifik. Nah, tentunya pembagian pokja pemilihan ini didasarkan pada tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Para peserta pelatihan, kita masuk kepada sub materi yang keenam, yaitu tentang agen pengadaan. Apa yang dimaksud dengan agen pengadaan? Silakan nanti para peserta dapat membuka kembali Perpres 16 dan juga Perpres 12-nya, bahwa agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. Nah, tugasnya sama, dia dapat melaksanakan PBJ dan tentunya secara mutatis mutandis dengan tugas pokja pemilihan dan atau pejabat pembuat komitmen. Kewenangan dari agen pengadaan ada 4. Yang pertama adalah berwenang melaksanakan proses pemilihan. Yang kedua, dia dapat bekerja atau dapat melakukan proses pemilihan baik sebagian atau keseluruhan tahapan. Yang ketiga adalah agen pengadaan berkewajiban menyelesaikan permasalahan akibat dari pelaksanaan pemilihan penyedia yang dilakukannya. Yang keempat adalah permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan yang mungkin ditemukan di kemudian hari oleh aparat berwenang dan atau aparat berwajib. Selanjutnya kita masuk ke sub materi yang ketujuh, yaitu tentang penyelenggara swakelola. Sahabat Sista Praja, para peserta pelatihan dasar PBJ, bahwa penyelenggara swakelola kita ketahui, kita lihat prosesnya tadi di materi awal, mulai dari ada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Apa tugas tim persiapan? Tentunya adalah menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan menyusun RAB. Kemudian apa tugas tim pelaksana? Dia
melakukan proses pelaksanaan kegiatan, mencatat dan mengevaluasi, melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Kemudian tim pengawas. Tentunya tim pengawas ini memiliki tupoksi mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Para peserta yang saya hormati, kita lihat ada 4 tipe pelaksanaan swakelola. Nah, ini yang tentunya perlu betul-betul dipahami oleh para peserta sebagai bahan nanti ujian atau sertifikasi di akhir setelah kawan-kawan menyelesaikan rangkaian kegiatan proses pelatihan. Tipe swakelola pertama yaitu adalah di mana tim persiapan, pengawas dan pelaksana itu adalah yang terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang ditetapkan oleh PA-KPA. Nah, biasanya tipe pertama yang banyak digunakan di beberapa pemerintah daerah atau di kementerian. Tipe kedua adalah di mana personil tim persiapan dan tim pengawas itu ditetapkan oleh PA-KPA. Sementara tim pelaksana itu ditetapkan oleh pimpinan kementerian pelangkat daerah lain. Kemudian kita lihat swakelola tipe 3 pada prinsipnya hampir sama dengan tipe 2 di mana tim persiapan dan tim pengawas itu ditetapkan oleh PA atau KPA internal, sementara tim pelaksana ini ditetapkan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan atau ormas, di mana secara sederhana bahwa tipe swakelola 3 itu nanti akan dikerjasamakan dengan organisasi kemasyarakatan. Kemudian tipe yang keempat kita lihat bahwa tim persiapan, tim pengawas dan tim pelaksana di mana seluruh personilnya itu ditetapkan oleh pengurus atau anggota Pokmas. Jadi silakan nanti para sobat Sista Praja dapat membaca kembali aturan tentang penyelenggara swakelola. Submateri yang ke-8 yang terakhir adalah penyedia. Apa yang dimaksud dengan penyedia? Pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah negara RI, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Nah, penyedia adalah tadi merupakan bagian dari pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Silakan nanti dibaca lagi di pasal 1 angka 27 dan angka 28. Kemudian persyaratan kualifikasi penyedia. Nah, tentunya setiap kegiatan atau setiap tipe pemilihan itu memiliki tipologi atau kualifikasi tersendiri. Nah, kualifikasi tentunya juga harus memperhatikan jenis barang, jasa lainnya, jasa konsultan, baik konstruksi maupun non-konstruksi, termasuk pekerjaan konstruksi, termasuk nilai pagu dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tentunya ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Demikian para peserta pengadaan barang jasa tingkat dasar, materi yang dapat saya sampaikan di materi ketiga. Insya Allah nanti kita akan ketemu kembali di materi selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.